seandainya Pak Mahfud MD bersedia, tiga partai ini bersedia, why not? Why not? Menurut saya ini sangat positif dan bisa menjadi solusi kegalauan para pemilih yang galau untuk memilih Ganjar Pranowo akibat Piala Dunia dan galau memilih Prabowo Subianto karena ada unsur X yang minus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dinamika politik terus bergulir. Salah satu yang berubah adalah peta Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dulunya beranggotakan 3 partai politik, yakni Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Hari ini petanya telah berubah. Mengapa? Karena salah satu di antara mereka, yakni P3, sudah menjatuhkan pilihan dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo. Tentu saja, dan itu adalah kesepakatan pribadi P3, bukan kesepakatan KIB. Maka tentu saja bisa kita katakan bahwa peta KIB pecah. Kehilangan satu partai politik, tinggal 2, yakni Golkar dan PAN, yang tadinya bisa mengusung satu pasangan capres-cawapres, setelah ditinggalkan oleh P3 tentu menjadi berkurang. Tidak cukup kuotanya untuk mendaftarkan atau untuk mencalonkan capres dan cawapres. Nah, tidak lama setelah P3 hengkang memutuskan sendiri, Golkar kemudian mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat kemarin, ya 2 hari yang lalu sejak saya ambil video ini. Dan ini saya kira dinamika yang luar biasa, keren menurut saya. Dan kalau ini mengerucut, katakanlah Demokrat menggantikan P3 masuk menjadi anggota baru KIB, ini keren dan akan menjadikan atau memunculkan dinamika tersendiri. Karena apa? Karena Demokrat satu jumlahnya lebih besar daripada P3. Yang kedua, ketika 3 partai ini, Demokrat, Golkar, dan PAN bisa membuat koalisi baru, ini keren, menurut saya keren, luar biasa. Apalagi kalau kemudian ketiganya punya nyali, berani mengusung pasangan capres dan cawapres tersendiri. Apa mungkin? Sangat mungkin. Calonnya ada. Kalau pilihannya tepat, ini bisa menjadi kuda hitam loh. Bisa menjadi kuda hitam di tengah persaingan Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Mengapa saya katakan di tengah persaingan 2 pasangan ini? Karena setelah Demokrat hengkang, cabut, keluar dari koalisi perubahannya Anies Baswedan, PKS dan Nasdem, tentu Nasdem dan PKS akan kehilangan asa, tidak punya kesempatan lagi untuk mencalonkan sendiri. Tidak punya kesempatan lagi untuk mencalonkan Anies Baswedan atau siapapun dari 2 partai itu karena tidak cukup kuotanya gitu ya. Nah, siapa kira-kira calon presiden yang bisa ngimbangin kekuatan Ganjar dan Prabowo? Misalkan nih, berandai-andai, yang mungkin dicalonkan oleh koalisi Golkar, Demokrat, dan PAN, menurut saya hanya ada satu nama capres, yakni Pak Mahfud MD. Apa salahnya? Pak Mahfud MD bagus, ratingnya, orangnya, integritasnya, namanya juga bagus. Selama ini memang muncul dalam bursa-bursa cawapres karena dari peta politik koalisi yang ada seolah-olah tidak mungkin, seolah tertutup ya, karena PDI sudah punya calon sendiri, Pak Ganjar. Kemudian Gerindra dan PKB Pak Prabowo, Demokrat, PKS, dan Nasdem Pak Anies. Sehingga seolah sudah tidak ada peluang. Tapi ketika ini perubahan peta koalisi setelah P3 hengkang dari KIB,
kemudian Golkar mendekati Demokrat, ini adalah peta baru menurut saya, peta baru. Dan seandainya Pak Mahfud MD bersedia, tiga partai ini bersedia, why not? Why not? Menurut saya ini sangat positif dan bisa menjadi solusi kegalauan para pemilih yang galau untuk memilih Ganjar Pranowo akibat Piala Dunia dan galau memilih Prabowo Subianto karena ada unsur X yang minus. Ya, misalkan karena kedekatan body zone dengan kelompok garis keras dan lain sebagainya. Nah, di tengah kegalauan minus-minus dua sosok capres ini, Pak Mahfud MD menurut saya bisa menjadi solusi tersendiri. Reputasinya, integritasnya, prestasinya nggak ada yang meragukan Pak Mahfud MD, kan begitu. Nah, persoalan cawapres saya kira itu persoalan yang jauh lebih mudah ketimbang capres. Banyak sekali tokoh-tokoh bangsa yang antri untuk menjadi cawapres, baik cawapresnya Ganjar, Prabowo maupun Mahfud MD. Nama Erick Thohir juga is oke saya kira. Lah ya kan boleh-boleh saja Erick Thohir nanti diambil oleh Prabowo, diambil oleh Ganjar, diambil oleh Mahfud MD. Tinggal siapa yang lebih dulu dan siapa yang bisa deal, kan begitu. Apalagi PAN kemarin kan sudah melakukan pernyataan politik bahwa mereka ingin Erick Thohir menjadi cawapres, walaupun belum jelas cawapresnya siapa. Nah, kalau kemudian sepakat ini Golkar, PAN dan Demokrat kan bisa. Pak Mahfud MD dan Erick Thohir. Luar biasa. Petanya luar biasa. Akan sangat dinamis. Nah, soal kemudian Nasdem dan PKS kehilangan arah, tidak punya lagi calon karena tidak memenuhi syarat kuotanya, itu nggak urusan, itu urusan mereka. Anies Baswedan mau nangis itu bukan urusan kita, biarin aja. Nanti Nasdem dan PKS biarin suruh milih koalisi dengan siapa. Tentukan itu hak mereka. Soal Anies ya nggak urusan. Itulah politik. Politik kan saling telikung dalam tanda petik ya, saling bermanuver bagaimana memenangkan target-targetnya dan bagaimana mengalahkan lawan-lawan politiknya, itu kan biasa. Jadi saya berharap kalau itu terjadi, keren Golkar dan Demokrat memecah dinamika dan peta politik yang selama ini mainstream. Ini di luar mainstream tapi menurut saya sangat positif untuk kontestasi demokrasi yang akan kita lalui bersama pada Pilpres 2024 nanti. Saya kira banyak yang sepakat, banyak yang setuju seandainya ini dilakukan. Jadi nanti calonnya hanya ada 3, Ganjar Pranowo dengan siapa, Prabowo Subianto dengan siapa, dan Mahfud MD dengan siapa. Dan saya kira saya optimis 99% pemilih di Indonesia, warga negara Indonesia lebih setuju persaingan politik dengan 3 pasang capres ini ketimbang pasangan capresnya yang ketiga adalah Anies Baswedan, nggak tahu dengan siapa. Ketimbang Ganjar, Prabowo, Anies, saya kira masih lebih bagus, lebih dinamis, lebih bermutu ketika 3 calonnya adalah Ganjar, Prabowo, dan Mahfud MD. Keren ini. 3-tiganya putra terbaik yang punya integritas dengan negara kesatuan Republik Indonesia, tentang nasionalisme, tentang cita-cita bangsa dan negara. Entah siapa yang akan menang itu urusan nanti setelah pemilu, kan begitu. Maka potensi munculnya politik identitas bisa kita hilangkan secara serta-merta tiba-tiba. Karena tidak ada lagi calon tokoh, calon presiden yang dijadikan alat untuk politik identitas. Ya, karena kalau Anies Baswedan dia ngomong sendiri bahwa dia memang mentolerir politik identitas, maka sangat rentan akan digunakan untuk alat politik identitas pada Pilpres 2024. Sementara kita sepakat bahwa model politik identitas memperalat agama adalah model politik yang sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara ini. Kita doakan mudah-mudahan Demokrat khususnya, Golkar dan Partai Amanat Nasional punya nyali untuk membangun koalisi baru tersendiri. Koalisi tersendiri untuk mengusung pasangan sendiri, dan mudah-mudahan calon yang diusung adalah calon yang
sekelas yang kira-kira bisa untuk ngimbangin kekuatan Ganjar dan Prabowo Subianto. Menurut saya ada satu nama menjadi Mahfud MD capresnya. Wakilnya saya usul, wakilnya monggo. Tapi menurut saya agar tidak terjadi eret-eretan, tidak terjadi persaingan antara tiga tokoh parpol itu, mengambil dari luar adalah jalan terbaik untuk tidak saling iri. Yakni di antaranya adalah nama Erick Thohir, karena dia bukan kader partai politik, maka tidak ada saling iren-irenan. Dan itu saya kira solusi terbaik. Itu salah satu contoh. Kalau seandainya pun bukan Erick Thohir, ya masih banyak tokoh lain bisa dipasangkan menjadi cawapres yang sekiranya disepakati oleh tiga partai tersebut. Oke, tidak ada yang mustahil jika Tuhan berkehendak dan jika kita berusaha untuk mewujudkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, Harga Mati.